Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Paskah. Selamat Pesta Paskah. Dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 9. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa catatan dalam berbagai Injil tentang ditemukannya kubur yang kosong. Sedikit variasi di antara keduanya menunjukkan ciri-ciri tradisi lisan, karena dalam tradisi lisan yang asli, setiap pertunjukan berbeda. Orang yang berbeda menceritakan kisahnya dengan cara yang sedikit berbeda, dengan menekankan aspek yang berbeda. Kisah ini menekankan bukti bahwa kubur itu benar-benar kosong, karena para rasul memeriksa bukti tersebut dengan cermat. Kisah-kisah lain kurang berkonsentrasi pada bukti dan lebih fokus pada pesan bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan yang bangkit di Galilea. Penting untuk memastikan bahwa kubur itu kosong, untuk mencegah tuduhan bahwa pertemuan dengan Kristus yang bangkit hanyalah penampakan hantu. Terlepas dari bukti bahwa ini adalah orang yang nyata, hidup dan bertubuh, pertemuan-pertemuan ini menekankan dua faktor: kuasa Kristus yang bangkit dan amanat yang diberikan kepada para murid. Mereka harus pergi ke seluruh dunia dan menyebarkan pesan, selalu ditemani dan dikuatkan oleh Kristus sendiri. Dalam kisah ini, Simon Petrus jelas-jelas adalah sosok yang hina dan berkuasa yang dihormati oleh murid terkasih. Namun dalam cinta murid terkasih ini yang segera membawanya pada hal iman. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus tidak bisa dan juga tidak boleh dipisahkan dari penampilan hidupnya. Hidup perjuangan wafat kebangkitannya merupakan peristiwa Injil, kabar gembira bahwa Allah mencintai, mau membangun hidup manusia ini, juga bila hidup itu ditandai oleh kegagalan-kegagalan. Di dalam hidup Yesus dan juga seharusnya di dalam hidup kita, nampak bagaimana Allah mengurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Orang Kristiani wajib menjadi saksi kuat kuasa karya Allah ini. Pertama-tama dalam pengakuan atas pribadi Yesus Kristus itu sebagai peristiwa yang menentukan hidup kita. Kedua juga dalam perjuangan hidup sendiri. Baru di sini kesaksian itu menjadi efektif, karena orang bisa mengalami bahwa perjuangan orang Kristiani menunjukkan Yesus Kristus memang pribadi yang penuh arti, harus masuk dalam pertimbangan yang menentukan di dalam hidup seseorang. Dibangkitkan pada hari ketiga, itulah warta yang tetap berkumandang dalam hidup gereja. Menurut tradisi Alkitabiah, bangkit hari ketiga ini merupakan kepenuhan karya Allah membangun dunia baru. Kesanggupan Allah itu ternyata ada dalam hidup Yesus Kristus yang juga akan dinyatakan dalam diri pengikutnya. Kebangkitan itu bukan lagi pertama-tama objek harapan kita di masa depan, melainkan bersama Yesus Kristus merupakan perjuangan dalam iman. Sekarang ini di dalam jatuh bangun kehidupan, di dalam pergumulan melawan kegagalan, hambatan, kematian, orang Kristiani punya kekuatan untuk terus-menerus bangkit. Kekuatan Allah cukup membangkitkan orang beriman dalam perjuangan tersebut. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas para pengikut Kristus di masa ini ialah memberi kesaksian tentang nilai iman Kristiani ini. Lukas dengan tegas mencantumkan hal ini dengan kesadaran bahwa kesaksian mereka betul merupakan bagian pewartaan.
kredibilitas Kristus sebagai hakim kehidupan hanya menjadi nyata bila orang Kristen serius dengan hidupnya sehari-hari sebagai persiapan pengadilan akhir. Amin.